Bab 3, kebetulan yang manis. Gak terasa kerjaan hari ini selesai juga, ya walaupun belum semua berkas kelar gue proses tapi setidaknya target untuk hari ini sudah terkejar. Saatnya pulang, dan gue berencana keliling-keliling dulu di sekitaran biar gak buta-buta amat sama daerah sini. Pas gue lagi jalan ke parkiran gak sengaja ketemu sama Karin yang kebetulan baru pulang juga. Karin baru pulang? Kirain tinggal saya sendiri yang bersisa di kantor. Sapa gue ke Karin. Ya nih, ada sedikit kerjaan dari Ho yang harus saya selesaikan tadi, jadi ya harus dikelarin dulu. Jawab Karin. Ya, Karin pulang ke arah mana? Mana tahu searah biar bareng aja sama saya. Ajak gue ke Karin. Gak usah Mas Arya, saya ngekos dekat sini kok. Jalan kaki juga nyampe. Jawab Karin. Emangnya Karin ngekos di mana? Tanya gue penasaran karena kos-kostan yang dekat sini itu ya kostan yang gue tinggalin sekarang. Itu tuh, kostan 3 tingkat yang warna biru itu Mas. Jawab Karin sambil menunjuk ke arah kostan yang memang kelihatan dari depan kantor. Waduh, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata Karin tinggal satu kostan sama gue. Entah ini kebetulan atau gimana. Jelas gue senang ternyata punya teman kos secantik Karin. Seriusan kamu Rin? Saya ngekos di situ juga loh. Jawab gue kaget ke Karin. Waduh, ternyata kita satu kos ya Mas. Kebetulan banget ya. Balas Karin seakan mengiyakan reaksi gue. Kesempatan yang bagus nih untuk bisa dekatin Karin selain di kantor nih menurut gue. Karena kalau di kantor pasti bakal ada rasa canggung setiap mau bangun komunikasi, tapi kalau di kostan mungkin bakal lain ceritanya ya kan. Ya, Karin mau langsung pulang? Atau bisa nemenin saya keliling-keliling daerah sini gak? Soalnya saya mau tahu di sekitaran sini tuh ada apa aja. Ajak gue mencoba biar lebih dekat dengan Karin. Wih, boleh tuh Mas. Soalnya kebetulan banget saya ada yang mau dibeli juga ini dan kebetulan jaraknya agak jauh dari kostan. Jawab Karin mengiyakan ajakan gue. Waduh, benar-benar hoki banget gue rasa ini. Udahlah ternyata satu kos sama Karin, dianya mau pula diajak nemanin gue keliling-keliling. Dan kita pun masuk ke mobil, dan sepanjang perjalanan gue sedikit ngelirik ke pahanya Karin yang padan berisi dan mulus ya walaupun gak putih seperti pahanya Gisel. Dan seperti entah sengaja atau gimana, tiba-tiba Karin melepas satu kancing bajunya yang paling atas. Maaf ya Mas Arya, agak nyesek nih kancingnya. Sebenarnya udah pengen buka sejak di kantor, tapi saya takut dinilai jelek sama karyawan laki-laki yang di kantor. Kata Karin sambil ngebuka kancing atas kemejanya. Biasa aja kali Rin, asal jangan kamu buka semua aja kancingnya, bisa break antara he. Budak gue ke Karin. Ih, itu mah maunya kamu aja kali Mas. Celetuk Karin sambil nyubit lembut lengan kiri gue. Gak nyangka gue kalau Karin bakal balas candaan gue kayak begitu. Gue kirain dia bakal marah atau jutek ke gue. Sambil terus nyetir, Karin sambil ngejelasin satu persatu tempat yang umum dan recommended untuk dikunjungi di sekitaran sini. Bahkan ketika ngejelasin mau tanpa sengaja Karin mengangkat pahanya sambil menggeser ke arah tempat yang dia jelasin. Di situ gue gak berhenti melirik ke pahanya bahkan sempat beberapa kali gue sekilas melihat celana dalamnya yang berwarna putih. Setelah puas keliling dan Karin udah ngasih tahu tempat-tempat umum dan recommended untuk dikunjungi, Karin minta berhenti di satu toko kosmetik, dan Karin pun ngajak gue ikut turun buat bantuin dia bawain barang-barang yang mau dia ambil. Widih, ditemenin pacarnya sekarang ya Mbak Karin? Celetuk karyawan penjaga toko ke Karin. Apaan sih Mbak? Ini tuh teman kantorku loh, dia cuma nemanin doang ini mah. Tangkis Karin sambil tersipu malu. Teman kantor atau teman kantor Mbak Karin, karena kalau dibilang pacaran pun kalian cocok loh. Yang satu cantik imut, yang satu ganteng gagah. Tambah karyawan penjaga toko dengan nada meledek. Udah mana nih barang-barang pesanan saya Mbak? Soalnya mau cepat, capek kita baru pulang kerja langsung ke sini. Jawab Karin dengan mimik wajah tersipu. Setelah selesai menyusun barang bawaan ke mobil, kita pun siap-siap mau pulang. Namun ternyata Mbak penjaga toko masih belum puas ngegodain Karin dan mulai ngeledek untuk lihat Karin tersipu lagi. Ditunggu undangannya ya Mbak Karin, soalnya feeling saya berkata kalau kalian itu bakal serasi loh.
Goda si Mbak sambil senyum ngeledek. Karena saking malunya Karin pun langsung masuk ke mobil tanpa membalas omongan si Mbak tadi. Entah apa yang ada di dalam pikiran Karin, tapi sekilas gue ngelihat kalau dia senyum tipis ketika mau masuk ke dalam mobil. Ada aja si Mbak tadi, manalah mungkin saya pacaran sama Mas Arya kan ya? Celetuk Karin sambil tersipu malu. Apa sih yang gak mungkin, Rin? Ya namanya jodoh kan gak ada yang tahu. Apalagi kalau ternyata kamu lagi jomblo ya bisa aja kan? Jawab gue seakan nyari kesempatan dalam kesempitan. Apaan sih mas? Kamu itu sama aja dengan Mbak yang tadi. Taunya ngeduain mulu. Jawab Karin sambil memalingkan wajah karena malu. Gak terasa ternyata kita udah sampai aja di depan kosan. Dan gue pun bantu ngangkatin barangnya Karin ke kamarnya dia yang ternyata ada di lantai ketiga. Pantesan aja paha dan bokongnya berisi gitu. Tiap harinya naik turun tangga 3 lantai gini ternyata. Entah apa yang ada di pikirannya Karin. Bisa-bisanya dia jalan duluan naikin tangga di depan gue. Tapi ini yang gue suka. Gue bisa mandangin paha dan bokongnya Karin yang berisi dengan leluasa dari bawah. Entah dia sengaja atau gimana. Tapi Karin seperti biasa aja naikin tangga tanpa takut gue bakal ngintipin roknya dia. Ini nih mas kamarnya Karin. Agak capek ya naikin tangga 3 lantai gini? Tanya Karin sambil mempersilahkan gue masuk ke kamarnya. Kamarnya yang kelihatan rapi dengan aroma yang semerbak bikin gue kagum dan mungkin bakal betah kalau ada di dalamnya. Gak terlalu kok Rin, soalnya gue kan rajin jalan lari pagi kalau di kota. Jawab gue sambil ikut masuk bawain barang-barangnya Karin. Ya, kalau kamar mas yang gimana ya? Tanya Karin penasaran. Kalau gue di lantai 2 kamar paling depan pas di samping balkon Rin. Jawab gue sambil ngeletakin barang dekat kasurnya Karin. Oh, bekas kamarnya Rik ya? Si anak kos yang kabur karena gak bayar uang kos udah 3 bulan. Tambah Karin sambil ngambilin air minum buat gue. Pantesan aja kemarin kita tiba-tiba main masuk kamar, ternyata penghuni sebelumnya kabur karena nunggak toh. Ini diminum dulu mas, soalnya pasti capek kan bawa barang dari lantai 1 ke lantai 3 gini. Tawar Karin sambil nyodorin gue minuman. Ah biasa aja kok, itu mah belum seberapa kali Rin. Ya, kamar kamu nyaman banget ya, bisa betah nih gue kalau berlama-lama di sini. Jawab gue sambil ngetes responnya Karin. Ya main aja kali mas kalau kamu pengen main ke sini, asal kamu jangan minta tidur di sini aja malamnya. Bisa-bisa digotong anak satu kosan kita nanti ha. Jawab Karin dengan santai seakan mengiyakan gue buat main ke kamarnya dia. Dan ketika sedang beresik barang belanjaan tadi, tiba-tiba Karin kesandung sama pinggiran kursi yang ada di kamarnya dia dan badannya jatuh tepat di badannya gue yang sedang duduk di pinggiran kasur. Sontak gue respon nangkap badannya Karin, tapi gue gak kuat nahan dan akhirnya ikut terjatuh ke kasur dengan Karin pas ada di dekapan gue. Entah kenapa Karin bukannya langsung bangkit tapi malah natap mata gue yang mana wajah gue dekat banget dengan wajahnya dia. Seakan seperti dihipnotis, gue pun gak lepas-lepas natapin matanya Karin dan nafas kami pun saling beradu karena jarak wajah kami yang dekat banget. Dadanya yang gempal pun terasa banget nempel di dada gue, bahkan bibir kami pun seakan hampir bersentuhan karena jarak wajah kami yang sangat dekat. Dan akhirnya Karin pun tiba-tiba bangkit setelah tersadar kalau dia udah lama di pelukan gue. Namun pada saat mencoba bangkit, pahanya Karin gak sengaja nyentuh batang gue yang udah bangun karena ketiban badi montok di dekapan gue. Maaf mas, saya gak sengaja. Kata Karin sambil ngelirik ke batang gue yang kejiplak dari luar celana kerja. Gak apa-apa kok Rin, mending jatuhnya ke gue daripada jatuh ke lantai kan brain nanti jadinya. Jawab gue menggoda. Malah jadi lebih brave begini kali mas, soalnya ada yang bangun kan jadinya. Canda Karin sambil ngelirik nakal ke arah batang gue. Iya ya, bakal susah nidurinnya lagi soalnya kalau udah bangun begini. Sambung gue sambil mancing Karin yang masih aja curi-curi pandang ke batang gue. Kalau itu sih butuh cara khusus kali mas buat nidurinnya. Balas Karin dengan nada meledek manja. Udah gue balik dulu ke kamar Yarin, bakal panjang urusannya nanti kalau gue lama-lama di sini. Sambung gue yang mencoba melepaskan diri dari situasi canggung ini. Akhirnya gue balik ke kamar dan mencoba menenangkan diri dari nafsu yang udah sempat menggelora akibat situasi di kamar Karin tadi. Sebenarnya pengen tadi memanfaatkan situasi yang ada,
Tapi gue masih ragu karena masih baru pindah ke sini dan masih ingat kalau ada pacara yang gue tinggal di Jakarta. Dan pada akhirnya gue coba buat tidur sambil nenangin nafsu gue yang sudah sempat menggebu-gebu